Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai buku aspek perpajakan sektor keuangan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum bisnis. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Nazarina Putri Arisandi dengan akhiran NIM 2164. Nama saya Bayaki Syafiga dengan akhiran NIM 135. Nama saya Muhammad Rizal Farevi dengan akhiran NIM 2161. Perkenalkan, nama saya Tegar Hakiki dengan akhiran NIM 24. Baik, selanjutnya ada pun materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, yang ketiga yaitu pajak dalam angka, yang keempat yaitu adalah hak dan kewajiban perpajakan, yang kelima adalah hiliran perpajakan, dan yang keenam adalah aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Langsung saja untuk bab pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Bab pertama yakni pendahuluan. Pendahuluan berkaitan dengan pengertian pajak yang A. Secara bahasa, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tata cara pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Yang kedua, imbalan atau manfaat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Yang ketiga, pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang keempat, uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Next. Fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter. Pada wajib pajak, membayar pajak melalui bank atau kantor pos, uang yang diterima oleh bank atau kantor pos tersebut kemudian masuk ke kas negara, kemudian dialokasikan ke APBN dan APBD. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong produksi barang di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan fasilitas tax holiday untuk sektor atau industri tertentu. Dan yang ketiga, fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk mensubsidi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, manfaat pajak. Pada tingkat negara, manfaat atas pembayaran pajak antara lain adalah pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas. Pelabuhan tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, gaji anggota TNI atau Polri, dan gaji aparat sipil negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Birokrasi Jenderal Pajak atau yang disingkat dengan DJP menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang diberikan kewenangan mengadministrasikan beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama, pajak penghasilan, yang kedua, pajak pertambahan nilai, yang ketiga, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, dan yang keempat, bea materai. Untuk bab 2 akan diterangkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1755 pada masa James Jacques Rousseau, negara Indonesia telah dibentuk secara politik melalui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pengelolaan keuangan negara juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 23 ayat 2 dengan menegaskan sumber penerimaan negara diantaranya adalah pajak. Periode kedua yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1983 berisi tentang nomor 2 tahun 1946 tentang pajak khohir surat ketetapan pajak dalam sistem official assessment. Terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang pajak pendapatan, pajak upah, pajak perseroan, serta pajak kekayaan. Lalu periode ketiga pada tahun 1983 sampai dengan 2002, Menteri Keuangan Ali Wardana menyampaikan inisiasi reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan tersebut adalah untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian bangsa. Lalu periode keempat pada tahun 2002 sampai dengan 2014 yang berisi tentang perpajakan hasil reformasi sektor keuangan yang meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang PPN dalam rangka pemenuhan sasaran strategi WIP per 2003. Lalu periode terakhir pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dalam rangka melaksanakan program tahun pembinaan wajib pajak Peraturan Kementerian Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak diterbitkan. Lalu di sini juga saya akan membahas bab 3 pajak dalam angka, yaitu pajak dalam APBN. Dalam APBN 2019 direncanakan pembelanjaan negara sebesar 461,1 triliun yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 1.643,3 triliun, belanja kementerian atau lembaga K atau L sebesar 855,4 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 triliun. Untuk pembiayaan belanja di atas, pemerintah merencanakan penerimaan dari dalam negeri sebesar 2.165,1 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun. Penerimaan negara bukan hanya sebesar 378,3 triliun serta hibah sebesar 400 miliar. Kekurangan pembiayaan diperoleh dari pembiayaan utang sebesar 353,3 triliun dan pembiayaan investasi atau yang mengurangi utang sebesar 75,9 triliun. Sektor perpajakan berperan sebesar 72,59%, dari mana belanja negara atau 82,51% dari penerimaan negara. Lalu, kemana 1 juta uang pajak kita? Yang pertama, satu tax ratio yang masih rendah. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya tax ratio memberikan indikasi bahwa pemungutan pajak masih belum optimal. Masih banyaknya sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Lalu yang kedua, penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Berdasarkan data statistik, kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 74% pada APBN 2014, 1% pada APBN 2019. Sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam persentasenya semakin menurun. Kontribusi perpajakan dalam APBN mengalami kenaikan dari 74,9% pada 2014 menjadi 82,5% pada 2019. Sedangkan penerimaan PNBP mengalami penurunan dari 24,6% pada 2014 menjadi 17,5% pada 2019. Lalu yang ketiga ada kepatuhan pajak. Tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir serta masih rendahnya tax ratio di Indonesia mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, sebesar 29%, dengan asumsi 50% penduduk Indonesia sudah wajib mempunyai NPWP. Berdasarkan data penerimaan SPT tahun DJP tahun 2018, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan sebesar 72,6% dari wajib pajak terdaftar. Berikutnya bab 4 akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban pajak. Nah, sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban pajak, saya akan menjelaskan sekilas tentang penghasilan. Jadi menurut Undang-Undang, penghasilan adalah sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, lalu secara umum, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha wajib pajak, misalnya usaha toko atau berjalan online. Lalu yang kedua, penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris. Lalu yang selanjutnya, penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai pegawai atau karyawan, misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian. Lalu ada penghasilan dari modal. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak. Misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta. Lalu selanjutnya adalah ketika kita membayar pajak tahunan, kita wajib sebagai wajib pajak kita melunasi PPh tahunan yang dijadikan dalam bentuk SPT atau surat pemberitahuan tahunan orang pribadi. Nah, tahapan penting dalam proses pengisian SPT orang pribadi adalah yang pertama, tahapan penting adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sesuai dengan kategori penghasilan. Lalu yang kedua, penghasilan dikelompokkan dan dilaporkan sesuai dengan jenis penghasilan, termasuk jumlah PPh-nya yang telah dipotong atau dipungut atau disetor sendiri. Penghasilan yang bukan objek pajak serta penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Next. Lalu selanjutnya adalah hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jadi pajak terutang itu lebih kecil daripada jumlah kredit pajak. Yang artinya wajib pajak atau orang yang wajib membayar pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara, yaitu melalui SPT dan atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka wajib pajak berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan. Lalu yang selanjutnya, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain: yang pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Next.
Lalu yang selanjutnya wajib perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ketika kita sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka kita akan menerima yang namanya NPWP dalam bentuk kartu. Lalu yang selanjutnya adalah yang kedua, kewajiban menghitung pajak. Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara self-assessment yaitu penghasilan, pengurangan penghasilan, penghasilan itu, penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan besarnya pajak terutang. Menghitung pajak juga bisa dilakukan dengan withholding system. Sistem ini merupakan sistem perpajakan di mana pihak ketiga, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberikan kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memonoton atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini dan Fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagih, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada self-assessment system. Next. Yang ketiga, kewajiban membayar pajak. Yang pertama, membayar sendiri pajak yang berterutang. Ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran angsuran setiap bulan sesuai dengan PPh pasal 25 dan pembayaran PPh pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan atau setiap 1 tahun. Lalu yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, yaitu pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan billing system. Dan yang keempat, kewajiban melaporkan. Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan SPT, seperti gambar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Untuk bab 5 membahas mengenai pajak dalam angka. Lanjut. Pertama yaitu permohonan pendaftaran NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai wajib pajak. NPWP ini dimaksud untuk sebagai tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang seharusnya dan ditetapkan di undang-undang sebagai cermin dari warga negara yang taat hukum. Wajib pajak digolongkan menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Apa saja persyaratan permohonan NPWP? Yang A. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pertama, kartu identitas bagi WNI. Yang kedua, paspor dan kitas atau KTAP bagi WNA. Suruh besarin ke B. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu. Yang pertama, kartu identitas atau KTP bagi WNI, paspor dan kitas atau kitab bagi WNA. 3. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Wajib pajak orang pribadi dengan status wanita kawin yang dikenai pajak terpisah dari suaminya. Yang pertama, kartu identitas KTP bagi WNI, 2. Paspor dan kitas atau kitab bagi WNA. Yang ketiga, fotokopi kartu NPWP suami. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga. Yang kelima, fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada layanan aktivitas elektronik Filing Identification Number atau yang disingkat dengan EFI. Mengapa perlu aktivitas EFIN? Aktivitas EFIN harus dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan transaksi online. EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak.
Bagaimana cara memperoleh e-fin untuk wajib pajak orang pribadi? Yang pertama, download dan isi formulir e-fin. Anda bisa mengunduh formulir e-fin secara online atau memperolehnya di kantor pelayanan pajak atau yang disingkat KPP. Sudah mengunduh, Anda bisa membawanya ke KPP. Kemudian lakukan pengisian formulir permohonan e-fin sesuai petunjuk pengisian. Yang kedua, sampaikan permohonan ke KPP. Setelah mengisi formulir e-fin, nampilkan serta dokumen yang diperlukan dan diberikan kepada petugas KPP. Mintalah permohonan pembuatan e-fin. Perlu diingat, pembuatan e-fin tidak dapat diwakilkan oleh siapapun terkecuali bagi karyawan perusahaan yang mengajukan permohonan e-fin secara kolektif. Ketiga, persyaratan dan dokumen yang harus dibawa ke KPP. Yang pertama ada formulir aktivasi e-fin yang telah ditandatangani oleh WP yang bersangkutan. Yang kedua alamat email yang masih aktif. Yang ketiga asli KTP dan fotokopi bagi WNI dan kitas atau kitab untuk WNA. Yang keempat perlu NPWP atau fotokopi, kartu NPWP atau fotokopi. Yang keempat, selanjutnya lakukan aktivasi e-fin. Layanan edukasi. 1. Helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Layanan yang diberikan menyangkut peraturan perpajakan secara umum, layanan kelas pajak, dan konsultasi perpajakan yang dilakukan di Helpdesk KPP, KP2KPK, LDK. Layanan telepon ke call center DJP 1500200. Pemberian informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan atau permintaan dari masyarakat dan wajib pajak melalui sarana layanan media sosial dengan akun @kringpajak, Twitter atau @dirjenpajakRI, Facebook, Twitter, dan Instagram, dan live chat melalui laman www.pajak.co.id. Lanjut. Layanan administrasi. 1. Pembuatan kode. Satu, pelayanan kode billing pembayaran pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem billing DJP. Layanan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak dilakukan di KPP, KP2KP, kantor pos, aplikasi DJP online, SMS, ID billing Telkomsel, bintang 141 bintang 500 pagar, teller bank penerima pajak, internet banking atau mobile banking, layanan di luar kantor pajak, application service provider atau ASP yang ditunjuk DJP dan kering pajak 1500200. Setelah memperoleh kode billing, maka dapat membayar pajak pada bank atau kantor pos penerima pembayaran pajak. Automated teller machine atau ATM, mini ATM di KPP, internet banking atau mobile banking. Kemudian yang kedua, layanan telepon ke call center DJP. 1. Datang langsung ke TPT di KPP, KP2KP, layanan di luar kota, kantor. Jenis layanan yang diberikan antara lain 1. Pelaporan SPT masa dan SPT tahunan. Yang kedua, penyampaian permohonan. Yang ketiga, pelaporan perpajakan selain SPT seperti laporan penempatan harta tambahan pasca amnesti pajak. Yang kedua, melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Layanan yang diberikan antara lain penyampaian SPT masa dan tahunan dan pelaporan selain SPT secara elektronik melalui DJP online. Yang keempat, melalui pihak ketiga. Layanan yang diberikan oleh pihak ketiga yaitu Application Service Provider atau dengan ASP. Pelayanan yang diberikan adalah penyampaian SPT tahunan dan SPT provider mitra DJP, yaitu laman www.spt.co.id, www.pajakku.com, http
www.2.efom.bri.co.id. Kemudian selanjutnya layanan permohonan. Next. 1. Surat keterangan bebas PPh atau pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 22 selain impor, PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 23. Yang kedua, surat keterangan bebas permohonan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, surat keterangan bebas permohonan dan atau pemungutan PPh wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kemudian yang keempat, legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, dan 23. Legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21 dan 223 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kemudian yang keenam, untuk layanan lainnya silakan hubungi KPP KP2KP atau Kring Pajak 1500200. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman Vina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Next. Yang pertama yaitu ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh menyatakan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek PPh. Pihak-pihak tersebut harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua yaitu objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Next. Selanjutnya yaitu adalah perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan meliputi bank umum konvensional atau Bank Indonesia, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya adalah tarif dan mekanisme perpajakan. Pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Perhitungannya kurang lebih adalah sebagai berikut, yaitu tarif dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Sebagai contoh, perhitungan PPh dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan penghasilan kena pajak, yang mana tarif pasal 17 UU Undang-Undang PPh yaitu sebesar 25% dikalikan penghasilan kena pajak yaitu 1 miliar, memperoleh hasil yaitu 250 juta. Selanjutnya adalah pelaporan dalam SPT. Pelaporan dalam SPT masa PPh wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan SPT masa PPN atau pajak pertambahan nilai wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan bagi bank wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 30 April pada tahun berikutnya. SPT tahunan tersebut akan berisi data-data dari laporan keuangan, terutama laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dari mekanisme SPT tahunan akan didapatkan PPh terutang yang akan dikurangi dengan kredit pajak, baik yang dibayar sendiri, yaitu angsuran tahun berjalan atau terkena PPh pasal 25 atau yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Apabila PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak, maka status SPT adalah kurang bayar dan atas kekurangan tersebut wajib dibayarkan sebelum SPT dilaporkan. Dan apabila PPh terutang lebih kecil daripada kredit pajak, maka status SPT adalah lebih bayar dan dapat diajukan pengembalian atau restitusinya dengan syarat melalui prosedur pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal merupakan tempat mempertemukan dua pihak, yakni bagi pihak yang membutuhkan modal, pasar modal menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah. Sedangkan bagi pemilik modal sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi demi mendapatkan imbal hasil yang diharapkan lebih tinggi dibanding investasi pada instrumen perbankan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain yang pertama yaitu adalah saham, yang kedua yaitu adalah obligasi, yang ketiga adalah reksadana, yang keempat adalah exchange rate fund atau ETF, yang kelima yaitu derivatif. Mengingat fokus buku ini adalah pada wajib pajak orang pribadi atau WPOP, maka instrumen keuangan yang akan ditinjau aspek perpajakannya adalah saham, obligasi, dan reksadana yang merupakan 3 jenis produk yang paling umum dimiliki investor individual. Selanjutnya selanjutnya adalah perpajakan dalam investasi saham. Meskipun pajak atas transaksi saham dan dividen bersifat final, investor dalam hal ini wajib pajak orang pribadi atau WPOP tetap berkewajiban melaporkannya dalam SPT PPh tahunan orang pribadi atau OP. Dalam SPT PPh tahunan OP, saham dapat dilaporkan ke dalam formulir penghasilan final atau ke dalam formulir harta. Sedikit berbeda, sedangkan dividen hanya dicantumkan ke dalam lampiran formulir penghasilan final. Lalu, apa beda saham yang dilaporkan ke dalam formulir penghasilan final dan formulir harta? Yaitu ketika apabila saham telah dijual selama 1 periode tahun pajak, yaitu Januari sampai dengan Desember, maka investor tersebut melaporkan seluruh saham yang telah dijual pada lampiran formulir penghasilan final atau bersifat final. Namun, apabila investor tersebut masih memiliki saham yang belum dijual hingga akhir periode, yaitu 31 Desember, maka saham tersebut dicantumkan ke dalam lampiran formulir harta. Selanjutnya, yaitu adalah perpajakan dalam investasi surat utang atau obligasi. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Pelaporan investasi obligasi dalam SPT PPh tahunan orang pribadi memiliki perlakuan yang sama dengan saham. Obligasi dapat dilaporkan sebagai penghasilan final atau sebagai harta. Obligasi yang terjual di dalam suatu periode tahun pajak, misal Januari hingga Desember, dicantumkan dalam lampiran formulir penghasilan pajak final atau bersifat final. Apabila obligasi tersebut belum terjual di akhir periode tahun pajak atau hingga 31 Desember, maka dicantumkan pada lampiran formulir harta. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah perpajakan dalam reksadana. Perpajakan dalam reksadana dalam SPT PPh tahunan orang pribadi sedikit berbeda dengan bentuk investasi sebelumnya. Reksadana dapat dilaporkan sebagai harta atau sebagai bukan objek pajak penghasilan. Reksadana yang belum dijual hingga akhir periode yaitu 31 Desember dianggap sebagai harta bagi investor dan dicantumkan ke dalam formulir harta. Namun, reksadana yang dijual pada suatu periode tahun pajak, misal Januari sampai dengan Desember, dicantumkan ke dalam lampiran formulir bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Batas pelaporan SPT PPh tahunan berlaku sama untuk seluruhnya. Batas pelaporan SPT PPh tahunan orang pribadi adalah pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, yaitu 31 Maret. Sedangkan batas pelaporan SPT PPh tahunan badan adalah pada akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, yaitu 30 April. Selanjutnya adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan termasuk dalam industri keuangan non-bank. Lembaga pembiayaan antara lain meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Next, selanjutnya adalah subjek dan objek pajak. Pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek PPh, sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pasal 4A ayat 3 huruf D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menyatakan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa keuangan. Jasa keuangan yang menjadi non-jasa kena pajak atau JKP meliputi: pertama, jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua yaitu adalah
jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjam dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang ketiga yaitu adalah jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedua yaitu adalah anjak piutang. Yang ketiga yaitu adalah usaha kartu kredit dan atau pembiayaan konsumen. Yang keempat yaitu adalah jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia. Dan yang terakhir yang kelima adalah jasa penjaminan. Selanjutnya, tarif dan mekanisme pembayaran. Sepanjang tidak ada transaksi yang menjadi objek PPh atau PPN, maka tidak ada PPh atau PPN yang wajib dibayarkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Untuk biaya materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Biaya materai atas dokumen lembaga pembiayaan dilunasi dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel sebesar 6.000. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah pelaporan dalam SPT. Sepanjang tidak ada transaksi terkait dengan lembaga pembiayaan yang menjadi objek PPh, maka tidak ada pelaporan tentang hal tersebut pada bagian penghasilan dan penghitungan PPh pada SPT tahunan. Untuk SPT tahunan PPh wajib pajak, orang pribadi wajib dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan SPT tahunan PPh wajib pajak badan wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 30 April tahun berikutnya. Dari mekanisme SPT tahunan akan didapatkan PPh terutang yang akan dikurangi dengan kredit pajak, baik yang dibayar sendiri, angsuran tahun berjalan atau PPh pasal 25, atau yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan uang manfaat pensiun berupa penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi, peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah jenis pensiun. Yang pertama, pensiun yang dibayarkan sekaligus dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau pajak yang telah dipotong tidak diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya atau bila ada dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, yaitu pensiun yang dibayarkan berkala dikenakan pajak penghasilan bersifat tidak final. Penghasilan pensiun yang diterima wajib pajak diberlakukan sama dengan penghasilan yang diterima seperti saat masih aktif bekerja atau tidak ada perbedaan. Next. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan saat menerima pensiun. Yang pertama, yaitu pensiun yang dibayarkan sekaligus. Pastikan bahwa pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk Anda laporkan dalam SPT tahunan saat menerima penghasilan. Ingat, bukti pemotongan merupakan tanggung jawab pemotong pajak yang wajib dipenuhi karena telah memotong penghasilan Anda. Selanjutnya, berdasarkan bukti potong tersebut, buat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda. Yang kedua, yaitu pensiun yang dibayarkan secara berkala. Pastikan bahwa setiap tahun pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan atau PPh untuk Anda laporkan dalam SPT tahunan. Berdasarkan bukti potong tersebut, buat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda. Next. Selanjutnya yaitu adalah pelaporan. Yang pertama, pensiun yang diberikan sekaligus penghasilan wajib pajak dicantumkan pada bagian penghasilan yang dipotong PPh final. Atas penghasilan dari pensiun yang dibayarkan sekaligus, tidak akan ada lagi pajak yang dibayarkan atau telah bersifat final. Yang kedua, yaitu pensiun yang dibayarkan secara berkala, diberlakukan seperti melaporkan penghasilan saat masih aktif bekerja. Penghasilan dari pensiun dihitung pajaknya, kemudian dikurangi dengan pajak yang selama ini telah dipotong setiap bulan oleh pemberi penghasilan. Next, yaitu adalah lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia,
perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut akan dijelaskan mengenai 5 lembaga jasa keuangan lainnya. Yang pertama yaitu adalah perusahaan pergadaian. Kegiatan usaha utama perusahaan pergadaian meliputi yang pertama yaitu adalah penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. Yang kedua yaitu adalah penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia. Yang ketiga yaitu adalah pelayanan jasa titipan barang berharga. Dan yang keempat adalah pelayanan jasa taksiran. Perusahaan pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perusahaan pergadaian pemerintah atau yang dikenal dengan PT Pegadaian atau Persero. Yang kedua yaitu adalah perusahaan pergadaian swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian bentuk badan hukum. Perusahaan pergadaian adalah perseroan terbatas atau koperasi. Selanjutnya adalah dasar hukum gadai. Pelaksanaan gadai harus memenuhi setidaknya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah gadai hanya atas benda bergerak. Yang kedua, benda milik pemberi gadai atau milik orang lain yang dikuasakan kepada pemberi gadai. Yang ketiga yaitu adalah penyerahan penguasaan benda kepada penerima gadai, dan pemberian hak kepada penerima gadai untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur lainnya. Next. Selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro atau LKM. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Yang kedua yaitu adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kewajiban berpajakan pengguna jasa LKM yaitu ketika apabila LKM berbentuk koperasi dan sebagai pengguna jasa adalah para anggota dari LKM sendiri, maka pada akhir tahun memperoleh tambahan penghasilan berupa sisa hasil usaha atau SHU. SHU merupakan subjek pajak final dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi yang menerima SHU pada bagian penghasilan yang sudah dipotong pajak final. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah perusahaan penjaminan. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Lembaga penjamin pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan dengan tujuan yang pertama, menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan akses bagi dunia usaha. Yang ketiga yaitu adalah mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor. Yang keempat adalah mendukung pertumbuhnya perekonomian nasional. Yang keempat yaitu adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Pembiayaan ekspor nasional diberikan kepada LPEI dalam bentuk yang pertama itu adalah pembiayaan, yang kedua adalah penjaminan, dan yang ketiga adalah asuransi. Next.
Selanjutnya adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. PT SMF Persero merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan atau KPR. Sekuritisasi merupakan transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan efek beragun aset. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat meniadakan maturity mismatch antara sumber pendanaan perbankan yang bersifat jangka pendek dengan pemberian kredit perumahan yang umumnya jangka panjang. Dalam hal kewajiban perpajakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan adalah kewajiban perpajakan atas badan usaha perusahaan pembiayaan tersebut, sedangkan terkait dengan lembaga atau perorangan yang menggunakan jasa pembiayaan tidak diatur aspek perpajakan khusus, namun dalam hal tersebut terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh individu atau badan usaha pengguna jasa perusahaan pembiayaan perumahan tersebut, maka dapat dimasukkan ke dalam penghasilan lainnya yang akan menambah penghasilan bruto pada SPT tahun pajak penghasilan. Next. Subjek dan selanjutnya adalah pemegang polis asuransi. Industri asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita, tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua yaitu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya adalah subjek dan objek pajak. Subjek pajak yaitu pemegang polis apabila telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dan memenuhi objek pajak sebagaimana dibahas dalam bab hak dan kewajiban perpajakan, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pajak sesuai dengan tempat tinggalnya. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, kewajiban berikutnya adalah menghitung penghasilan atau pajak terutang, membayar pajak kurang bayar, dan melapor atas kewajiban perpajakannya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak lebih difokuskan kepada objek pajak yang diterima oleh orang pribadi pemegang polis. Pajak yang dikenakan terhadap pemegang polis terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari perusahaan asuransi. Beberapa jenis penghasilan yang mungkin diterima oleh peserta asuransi antara lain adalah dividen dari polis asuransi, penggantian kerugian atas asuransi kerugian, dan pembayaran klaim asuransi kesehatan atau jiwa. Selanjutnya adalah pelaporan pajak. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi memiliki 3 jenis formulir yaitu SPT 1770, formulir SPT 1770S, dan formulir SPT 1770SS. Pemegang polis dapat memilih menggunakan formulir SPT 1770 atau 1770S disesuaikan dengan jenis penghasilannya. Bagi pemegang polis yang memiliki penghasilan dari usaha, formulir yang digunakan adalah formulir SPT 1770. Sedangkan bagi pemegang polis yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan atau karyawan, formulir yang digunakan adalah formulir SPT 1770S. Pelaporan penghasilan dari asuransi yang diterima oleh pemegang polis adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan asuransi yang bersifat non-final seperti dilaporkan pada formulir 17701, halaman 2, bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya nomor 6, atau formulir 1770S1, bagian A, penghasilan dalam negeri lainnya nomor 6. Yang kedua, yaitu adalah penghasilan asuransi yang bersifat final seperti dividen asuransi dalam negeri dilaporkan pada formulir 17703, bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final atau formulir 1770S2, bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Yang ketiga, yaitu adalah penghasilan asuransi yang tidak termasuk objek pajak seperti klaim asuransi jiwa dan kesehatan dilaporkan pada formulir 17703, bagian B, penghasilan tidak termasuk pajak nomor 4, atau 1770S1 bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak nomor 4. Selain pelaporan atas penghasilan, pemegang polis asuransi juga melaporkan polis asuransi yang nilainya tidak habis pakai seperti asuransi dwiguna sebagai harta pada formulir 17704 bagian A,
harta pada akhir tahun atau 1770 S2 bagian harta pada akhir tahun. Oke, next. Oke. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang aspek perpajakan sektor keuangan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada salah dan kata atau perkataan maupun perbuatan. Disampaikan terima kasih. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.